biarlah dari dana desa dikeluarkan. Betul. Karena masyarakat desanya. Iya. Ada dana desa juga. Betul. Ada dana Iya. desa. Menarik ini. Ah, Iya. dana desa Salah bisa. satunya itu tidak hanya untuk jalan, ternyata kan untuk ini kan untuk pembangunan sumber daya manusia juga. Manusianya ke depan. Betul. Oke, itu tantangan yang untuk pemberantasan sama pencegahan. Mengenai sindikat tadi di Sumatera Selatan ini, Bang pernah turun nggak Bang dalam operasi itu? Abang sendiri atau anggota gitu? Dalam 2,5 tahun di sini itu ada yang Udah 4 kita tembak mati. dalam operasi itu. Operasi ada tempat mati, kita beritahu keluarganya. Oke. Ini keluargamu kita tembak mati karena bawa sabu dari Itu kurirnya ya? kurirnya. Oh. Iya kan? Heeh. Iya Pak, kami udah tahu itu Pak, biar aja di situ, kami udah pernah ingatkan, enggak, ya kan? Oke. Seperti itu. Ada yang kita tembak mati, tapi tetap aja jalan. Jalan. Jadi udah berapa sindikat tahun lalu kita tangkap sampai 260 kilo. 260 kilo ya. Apakah kita bangga dengan menangkap itu? Satu sisi iya, satu sisi lagi inilah fakta bahwa mungkin masih banyak lagi yang ketangkap, apalagi sekarang belum bisa menangkap. Makin banyak beredar kan? Itu pukulan buat kita, pukulan. Iya. Di satu sisi bangga kita dapat sudah mencegah supaya barang itu tidak dikonsumsi masyarakat. Betul. Di satu sisi kita ngenes di dalam hati. Masyarakat saya ini mungkin masih banyak yang lain yang lolos. Mungkin banyak lagi yang lebih lolos daripada itu. Iya, Bang. Kan kalau bicara masalah sindikat ini apapun akan dilakukan asal apa yang mereka ini kan bisa ini. Abang mungkin jadi salah satu target mereka juga. Nggak peduli, ya nggak apa-apa. Nggak takut, Bang? Nah, itu bapak kita kan. Kebanggaan kita mati dalam dinas kok. Bangga kita. Iya. Nah, sekarang yang kita tangkap itu kan hanya kurir. Betul ya. Kurir yang gendong-gendong sampai apa segala macam ya kan. Dari kurir ke tingkat bandar-bandar mana. Bandar utama dan produsennya kan di luar negeri. Iya kan? Betul. Kita tangkapi tembak mati ini kan yang kecil-kecilan nih yang apa? Yang besarnya kan di luar negeri. Inilah tugas dari yang saya bilang tadi, strategi keempat, hubungan dan kerjasama yang ada di BNN pusat antar negara. Kita juga ada hubungan kerjasama juga antar instansi, kan? Tapi hubungan yang kita bina ini adalah bagaimana pencegahan di hulunya supaya narkotik itu tidak datang. Pergilah ke Myanmar, rekan-rekan Myanmar, banyak sekali loh narkotik jenis sabu datang ke tempat kami. BNN Malaysia, ini loh tempat kami. Jangan seolah-olah rekan-rekan itu seolah-olah di benak kami itu membiarkan aja datang ke tempat kami. Oh, itu yang dilakukan ya, yang keempat tadi ya? Yang di hubungan internasional tadi, itu. antar BNN. Jadi kita mengikat hubungan kerjasama antar lembaga BNN se-dunia. Ya kan? Tukar informasi, itu ada. Tukar informasi ya kan? Jadi kadang-kadang kirim WA, kami udah dapat memberantas 1 ton sabu di Malaysia. Kami udah berhasil menangkap 1,4 ton di Myanmar. Jadi saling tukar-menukar informasi bahwa kami juga memberantas. Kurang lebih sama dengan mereka mengatakan, bro, kok kalian tidak memberantas ganja yang di Aceh? Kita kan berantas juga tuh kan? Kita berantas. Kok ada sebagian tempat kami, apa kalian biarkan? Oh enggak. Kira-kira begitu anggapan mereka. Nah, itu juga anggapan kita kepada mereka. Nah, makanya tadi ada yang 4 itu strategi kerjasama secara internasional, bahkan PBB dunia, rapat dan segala macam itu. Inilah tugas pokok dari hubungan kerjasama internasional dan sesama ASEAN, sesama BNN yang ada di regional, kira-kira begitu, supaya mereka itu tidak datang atau setidak-tidaknya sama dengan porsi kita mencegah terus supaya tidak masuk ke Indonesia. Dan memang ada buahnya, yaitu tadi laporan yang sampaikan itu. Nah itu, dan mereka lah yang menghantam bandarnya di sana, produsennya kan? Karena kita nggak bisa ngantam produsen, batas negara, undang-undang yang berbeda, kita tidak bisa menghantam. Betul. Di sana kan harus mereka. Nah inilah jadi
yang kita hantam itu ya kurir-kurirnya, bandar-bandar yang menengah, tapi itu kan luar biasa juga merusak masyarakat. Betul, kan? betul. Bang, terkait itu ya, bandar-bandar yang itu ya walaupun menengah kan karena BNN ini dianggap ancaman gitu. Abang pernah dapat ancaman itu secara pribadi dari di WA ya, karena habis kita nembak-nembak itu kan. Bentuk ancaman seperti apa? Ya, bisa diceritakan, Bang? Di SMS lah, hati-hati. Oh gitu? Ya, kita telepon lagi dah nggak mati. Ada, iya. Jadi kalau keseharian Abang pakai pengawal nggak? Ya itu kan apa ya, pengawal udah standar kalau dari BNN. Betul. Nah, gitu. Kita ke awal itu sudah. Oh iya. Senjata kita juga otomatis, tapi kita kan nggak tunjuk-tunjukkan. Betul. Iya. Terus untuk anggota apa pesannya, Bang? Untuk anggota yang sering melakukan operasi. Ya tetap jaga-jaga. Saya kalau udah sindikat matikan. Itu. Mati udah. Karena lebih baik dia mati daripada mematikan warga Sumatera Selatan. Iya. Menyengsarakan warga Sumatera Selatan, memiskinkan warga Sumatera Selatan. Ada hal yang bagus loh. Iya. Itu pemimpin nasional banyak sekali dari sumber daya Sumatera Selatan. Betul, iya. Hitunglah berapa banyak itu. Luar biasa sekarang. Iya kan? Ini 20-30 tahun lagi bibit-bibitnya itu kalau nggak kita jaga sekarang mau jadi apa? Betul. Di Indonesia lah, nggak usah kita Sumatera. Iya. Ini saya lihat karena saya Sumatera Selatan. Betul, iya bicaranya. Kami lihat para pemimpin banyak nih dari Sumatera Selatan. Iya. DPR-nya, di eksekutifnya, yudikatifnya, pengusahanya. Iya kan? Nanti kalau 20-30 tahun mendatang habis ini. Siapa lagi generasinya akan walaupun itu diturunkan. Iya. Udah ada tinggal meneruskan, habis itu, teler aja, kan gitu ya. Berarti jahat sekali ya. Iya. Bonus demografi 30 tahun mendatang. Iya. Bonus. Apa kita menjadi bonus atau menjadi merusak? Iya. Beda tipis. Iya. Nah, ini harus kita hantam, edukasi remaja-remaja kita ini. Nggak pernah istirahat kerjaan Bang ini. Sebenarnya bukan tidak istirahat, tapi kita berpikir seperti itu. Bagaimana supaya masyarakat, tapi masyarakatnya enggak mau, emangnya gua pikirin katanya emang bagaimana? Berarti itu luar biasa, sudah masuk betul kan bisikan yang tadi itu. Itu dia, itu selalu saya sampaikan, jangan percaya kepada hal-hal hoax. Ada bisikan-bisikan dari sindikat itu, dan tiap hari makin banyak orang. Gitu. Kita ada program pemberdayaan nggak sih Bang untuk ini, misalnya kan ini butuh pendampingan nih. Dan pendampingan itu kan tidak dilakukan 1 atau 2 hari, butuh terus-menerus agar pola bisikan yang dilakukan oleh sindikat ini benar-benar ditolak seperti itu. Inilah saat ini kita ada namanya tahun ini dan tahun ke depan kita berpikir lagi. Kalau kita hanya BNN ini kan tentu nggak sanggup ini ya. Betul. Iya. Nggak sanggup. Jadi kita mencoba. Ini mau kita garap di bulan Juli ini. Setiap desa itu setidak-tidaknya ada orang yang menjadi panutan. Seperti misalnya tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat yang memang bersih kelakuannya. Bukan kepala desa bagus juga ya kan? Tapi ada juga kepala desa yang pakai. Sambil minum karena dia sering masuk ke pesta itu ikut. Ya betul Bang. Ya karena ada cerita, ada cerita yang seperti itu. Jadi karena ini musiknya organnya mati gitu, dia geser ke genset. Karena mungkin kalau kata orangnya lagi tinggi itu nggak bisa untuk nuruninnya dia ke genset ya goyang-goyang di depan genset. Ada cerita seperti itu. Jadi kembali kita bagaimana supaya ada pendampingan kepada orang-orang yang mereka ini. Tapi memang nggak bisa BNN sendiri ya, karena memang latar belakangnya satu, masyarakat kita ini merasa kalau anaknya itu ketergantungan merasa tabu. Iya. Malu, aib, ya kan? Iya. Sebenarnya itu tidak aib, itu harus dibawa ke BNN untuk diobati, ya toh. Nah, mungkin mereka takut dianggap itu sampah, padahal orang lama-lama tahu udah terlalu jauh kan. Begitu tinggal pintunya sudah dijual di sana baru lapor. Itu persoalan. Mula-mula dia disembunyikan. Iya. Begitu dijual motor, dijual ini, dijual itu baru lapor.
Jadi itu selalu kita sampaikan, laporlah, segera lapor. Itu bukan aib. Bukan aib. Dia bukan hal yang tabu, bukan. Laporlah untuk kita obati. Lebih cepat kita obati, lebih bagus karena dia akan menjadi pulih. Apakah ada yang relapse? Ada juga. Iya kan? Ya, ada. Nah, saat ini program kita yang berkaitan dengan orang-orang yang ketergantungan ini supaya lebih banyak datang ke BNN karena mereka takut ditangkap katanya. Enggak, jangan. Kita obati kok, bukan takut ditangkap. Ya kan? Kita obati mereka yang penyakit ini menjadi sembuh. Itu tujuannya di BNN. Bukan untuk dipenjara dan diajukan ke pengadilan, enggak. Itu. Nah, supaya mereka ini kata-kata kita dari BNN itu disambungkan kepada masyarakat di desa-desa itu, kita rekrutlah orang-orang dari desa menjadi tokoh panutan kiai misalnya, tokoh agama misalnya kan. Nanti tanggal 26 ini kita akan latihkan dia. Rencana kita latihkan bagaimana cara setidak-tidaknya adiksi itu bagaimana sih. Terus bagaimana cara mereka supaya mereka dapat menganjurkan supaya rakyatnya itu datang ke BNN untuk diobat. Karena kita hanya ratus orang, pada tahun ini hanya ratusan. Padahal yang ketergantungan itu jutaan tadi kita hitung. Iya, betul. Jauh sekali. Iya. Ini harus kita bergegas. Ini harus bergegas. Nah, tanggal 26 sampai tanggal 20 ada 4 hari. Tanggal 30 akan kita latihkan mereka. Tapi kita lihat dulu mungkin karena pelatihan virtual tidak bisa, tapi pelatihan yang memang menjangkau social distancing, ada jarak. Ya, tidak mungkin di BNN. Nanti kita sampaikan pusat akan latihannya di mana, ya kan? Mereka yang akan dilatih menjadi kepanjangan tangan kita di daerah supaya masyarakatnya itu datang ke BNN. Orang-orang yang apa itu yang sudah tahu dia kepala desa siapa yang di desanya itu, ya kan, yang pakai apa segala macam supaya diobati di sini. Kita jaminan tidak akan ditahan, hanya untuk diobat, supaya supply dan demand ini dapat kita gerus. Kira-kira begitu. Nah, jadi karena jumlah desa itu 2.800 sekian, yang kita coba bina ya 40 lah dulu, ya kan. Sesuai kekuatan social distancing kan. Iya, betul. 20-40 orang makan tempat itu. Betul, 40 dulu sampai kapan tuh selesai? 2 juta sekian apa kan? Itu butuh berapa lama sih kalau membina yang kepala-kepala desa atau apanya itu? Nah, dari perwakilan desa ini 4 hari nanti kita berikan soal adiksi ya. Adiksi. Jadi dia tidak akan menerapkan adiksinya, dia mendekati masyarakatnya. Oh, begini loh orang yang ketergantungan itu, begini loh. Jenis narkotika itu loh. Kan harus kita ajar dulu itu. Begitu diajarkan sedikit tentang adiksinya, kamu kan seperti ini, lama-lama kamu akan jual ini. Udahlah kita bawa ke BNN untuk diobat. Kan begitu. Inilah pendamping yang dibilang tadi. Iya kan? Hati jawabannya itu loh. Menjawab itu kok panjang sekali. Enggak, berarti putar-putar gitu kan. Sudah akan dilakukan. Tanggal 26 besok. Barusan kemarin kita melaksanakan semacam virtual ya. Virtual kepada desa-desa untuk mengirimkan perwakilan yang terbaik yang dianggap tokoh dari desanya untuk kita latihkan. Inilah yang menjadi kepanjangan tangan kita. Nanti kalau sudah mereka datang ke sini sampai dilaksanakan terapi, apakah dia rawat jalan, apakah rawat inap? Kalau rawat jalan nanti orang inilah yang memantau lagi di sana. Jadi misalnya di desa itu ada misalnya yang dipantaunya ada 10 orang, dibuat laporannya ada 10 orang, laporan pemantauan yang baru selesai rehab dari BNN, kondisinya begini. Tidak ada dananya, hanya uang laporannya ya 10 kali 50.000, 500.000 lah buat dia. Betul. Artinya memang istilahnya ada pendamping desa ada untuk pendamping desa, biarlah dari dana desa dikeluarkan. Betul. Mana masyarakat desanya? Ada dana desanya. Betul. Ada dana desa. Iya. Menarik ini.
dana desa Salah ini satunya itu tidak Nah. hanya untuk jalan, ternyata kan untuk ya ini kan untuk pembangunan sumber daya manusia juga. manusianya ke depan. Betul. Nah itu. Oh, menarik, itu menarik. itu program. program nasional kita baru Menarik, kita garap. menarik. Iya, iya. Nah, Oke. Itu. Terus ini mungkin terakhir, Bang. Dari sekian lama bertugas ini, target yang akan dicapai, target jangka pendek saja yang sudah dicapai dan yang akan dicapai itu, Bang. iya, kalau target 3 strategi itu tetap menjadi target. Betul, targetnya, Bagaimana ya. target masyarakat itu semua semakin menyadar, memiliki kekebalan. Ini target. Bagaimana masyarakat itu kalau dibisikkan, oh no, saya tidak akan mau. Itu kan berat sekali. Tetapi itu target tertinggi. Tertinggi, ya. Seandainya saya tawari ini bro, silakan coba. Oh tidak, saya kebal, apapun dikasih aku tidak mau. Nah Oke. itu Iya, target iya. kita. Oh gitu. Supaya masyarakat itu Maksudnya target pribadi gitu. memiliki daya tahan. Sebagai kepala BNN Oh. Sumatera Selatan, target itu pribadi. target bukan tugas. Bukan tugas ya, target pribadi gitu. Nggak ada targetnya ya. Mengalir saja. Mengalir saja ya. Iya. Sebelum Nah, di BNN, sebelum tugas di BNN, Abang di mana? saya Basicnya apa sebenarnya? Reskrim kah atau iya, memang di- narkoba? Di narkoba, di Bareskrim. Oh, memang Saya sudah udah puluhan ngelotok tahun. lah. Saya udah puluhan tahun di narkoba ini. Wah, udah ngelotok berarti. Ah, Iya. udah puluhan tahun. Oke. Hmm. Oke. Udah puluhan tahun saya berdinas Direktorat Narkotik. Oh. Ah, Pertama tugas narkotika di saya Direktur Reserse Narkotika tahun 2009 di Sumatera Utara. Sekarang udah 2020, 11 tahun yang lalu kan? 11 tahun yang lalu. Berarti kulit-kulitnya narkoba itu Ya, enggak juga lah, karena Iya, berkembang terus ya. Iya, Itu iya. berkembang terus. Oke, Nah, oke. sekarang itu ada 829 new psychotropic substances. Jadi jenis narkotik baru. Ini terus berkembang terus. Contohnya kepada masyarakat di Palembang ini pernah akan disuplai dari Belanda sejenis sintetik cannabinoid vape. Vape, Ah, vape. vape, ya. Kalau Vape ada itu. sih, iya. Yang merokok asap Iya, elektrik itu vape ya kan? Ah. Jadi itu mula-mula sakit rokok elektrik dulu dibeli. Lama-lama nanti cairannya itu diisi dengan sintetik cannabinoid, ganja, sejenis ganja itu. Sudah ada masuk ke tempat kita. Sudah ada, Karena melihat pasar kita sekarang remaja-remaja itu meninggalkan nikotin. Ya, Oke. meninggalkan nikotin ya. Masuk sudah. ke vape, ya kan? Iya. Nah, liquid vape-nya ini sudah mulai masuk sintetik cannabinoid. Iya. Nah, jadi sintetik cannabis ini adalah merupakan new psychotropic substances. Narkotika jenis baru. Nah, ya. Ini sindikatnya luar biasa. Dia terus beradaptasi jadi dengan beradaptasi. perkembangan. Tapi memang dia hanya 5%. Tapi berapa persen pun itu kita tidak mau terima karena ganja itu tetap mengakibatkan ketergantungan, mengakibatkan halusinasi. Oke. Di bir pun sudah ada. Bir juga? Nah, ini di luar tapi jangan Di luar. sampai ini masuk. Ya kan? Karena ada memang upaya-upaya dari Lingkar Ganja Nasional, LSM, sama kelompok lain berupaya melegalkan ganja. Itu kita tetap tidak mau terima. Oh, Ya. gitu. Ya. Ya. Ini Kenapa ya, Bang, kan katanya bisa bikin bikin obat itu kan? Untuk bikin obat belum bisa ya. Jadi ganja itu di Indonesia untuk karena pengobatan memang, lah istilahnya. karena memang dia ya. Memang paling bagus apanya itu? Apa namanya? Kan jenis kannabisnya itu bagus sekali. Tinggi sekali kadarnya di Indonesia. Ada hampir 9. Kannabis itu apa, Bang? Kannabis itu ganja, cannabinoid ganja. Oh, cannabinoid, istilah dari ganja itu. Ganja, cannabinoid itu istilah kimianya. Oke. Ganja. Nah, ada beberapa orang yang untuk berupaya supaya itu dilegalkan dengan melihat sisi ekonomi. Kalau itu diekspor ke luar negeri, kita akan
mendapat nilai ekspor yang luar biasa, kan begitu? Iya kan? Itu jadi legal. Itu nilai ekonomi nggak tanggung, kan begitu, dan akan memperkaya masyarakat Sumatera lah, khususnya mulai dari Aceh sampai Lampung. Kan di Bukit Barisan itu pasti tumbuh itu semua. Subur memang. Iya kan? Itu mereka lihat. Nggak dilegalkan aja berapa banyak yang make ini di tempat kita. Apalagi dilegalkan. Iya kan? Nah itu. Nah, jadi lembaga-lembaga swadaya masyarakat ada yang menginginkan bahwa ganja itu harus dilegalkan dengan melihat eksportirnya tanpa melihat dampak buruknya. Iya kan? Iya. Dan tidak akan terkontrol nantinya. Dan itu sangat tinggi kali derajat ataupun isi daripada zat kanabisnya yang tumbuh di tempat kita. Terbaik marijuana di dunia. Kalau di tempat lain itu kadarnya hanya 5%. Kalau kita mungkin ya bisa sampai 80%, 90%. Sudah terima kasih sekali sudah bisa. Oh iya, terima kasih bagus sekali. Terima kasih Kompas ya. Kompas, terima kasih banyak. Jaya terus. Iya, terima kasih masyarakat. Terima kasih. Ini informasinya banyak, kemudian siapapun yang mendengarkan atau menyaksikan ini nanti jadi takut, kemudian ya takut untuk sindikatnya karena tegas sekali abang tadi ngomong kalau sindikat mati. Itu. Yeah. Kemudian masyarakat juga menolak itu dan tidak terbujuk rayu dengan masyarakat memiliki daya tangkal yang luar biasa. Terima kasih bang, sampai ketemu lagi, sukses terus, salam narkoba. Stop narkoba. Terima kasih.